yang bicara, Ustadz begitu. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ya, yang cowok, kita coba adu dulu. Yang cowok-cowok dan cewek-cewek, lebih kompak mana? Nah, boleh ya? Yang mas-mas nih, yang ganteng-ganteng. Bisa dipahami? Ya, bisa. Coba, adik-adik, yang cewek-cewek, bisa dipahami? Siap, bisa. Masya Allah. Baik, Ustadz, kalau begitu Ustadz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil munzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Mohon maaf, kayaknya habis baterainya. Bapak Ibu, Bapak Ustadz Hajir yang kami muliakan, para ibu guru yang mewakili kepala sekolah, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Allah memberikan kita banyak kenikmatan. Tidak mungkin bisa dihitung nih oleh Ustadz, oleh ibu, oleh adik-adik sekalian. Nggak mungkin, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kita juga harus banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita semua sebagai pengikut beliau yang tegar mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anakku sekalian, pagi ini Ustadz akan berbicara tentang jujur. Apa temanya? Jujur. Ya, ditulis dah. Ustadz akan berbicara tentang jujur. Ini yang akan kita bicarakan ini tentang kejujuran. Kenapa anak-anak kita harus jujur? Karena kata baginda Nabi, kalian harus jujur. Jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Dan kalian tidak boleh berbohong. Berbohong itu membawa kepada keburukan. Keburukan itu membawa kepada neraka. Nah, neraka. Kalau bahasa Arabnya, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Bisa dipahami? Apa? Jujur membawa kepada kebaikan. Kebaikan memasukkan kita kepada surga. Berbohong membawa kita kepada keburukan, memasukkan kita ke dalam. Baik, adik-adik, pagi ini Ustadz mau menyampaikannya dalam bentuk cerita. Mau dengar cerita? Mau dengar cerita? Nah, anak-anakku sekalian, tapi sebelum Ustadz dengar cerita, kita buat yel-yel lagi. Adik-adik puasa semua ya? Puasa. Nah, biar tidak tegang, kita mau nyanyi ya? Boleh ya? Adik-adik, apa tema kita hari ini? Jujur. Nyanyinya juga tentang jujur. Nah, nanti saut-sautan. Yang perempuan apa yang laki-laki dulu? Yang perempuan dulu lah, ladies first. Nah, gitu ya. Kan di dalam agama itu ibumu baru bapakmu. Adik-adik dulu. Adik-adik yang perempuan begini nyanyinya. Tunjuk dirinya, ini doktrinnya. Anak solehah, anak solehah, tak pernah bohong. Nah, nanti yang laki-laki jawab, anak yang soleh, anak yang soleh, selalu jujur. Begitu ya. Coba Ustadz ulang ini.
Yang perempuan, anak solehah, anak solehah, tak pernah bohong. Yang laki-laki, anak yang soleh, anak yang soleh, selalu jujur. Coba yang laki, perempuan dulu, baru habis itu disaut sama yang laki-laki. 1, 2, 3. Anak solehah, anak solehah, tak pernah bohong. Anak yang soleh, anak yang soleh, selalu jujur. Nah, itu adik-adik sekalian, kalau kita jujur, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Apa? Kalau kita jujur menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita berbohong, apalagi sering berbohong, maka kita akan menjadi orang yang selalu rugi. Adik-adik mau ndak punya teman yang selalu bohong? Tapi kalau punya teman yang jujur, suka tidak? Maka adik-adik juga harus selalu menjadi Al-Kisah. Pernah dengar nama Imam Asy-Syafi'i ya? Imam Syafi'i itu adalah salah satu orang yang memberikan pengajaran Islam yang luar biasa. Maka beliau dikenal dengan mujtahid, orang yang menggali hukum. Namanya Imam Asy-Syafi'i. Dulu pada 1150 Hijriah, beliau ini lahir. Di waktu kecil, anak-anakku sekalian, ibunya selalu berpesan kepada beliau, wahai Asy-Syafi'i, wahai Idris, namanya itu Muhammad bin Idris, bapaknya Idris. Wahai Muhammad, ingat selalu jujur, karena kejujuran itu akan membuatmu beruntung. Kejujuran itu akan membuatmu bahagia. Kejujuran itu akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Ini yang selalu diberikan oleh ibunya ketika pasang serbannya mau ke masjid. Ingat nak, harus selalu jujur. Ketika beliau umur sudah 13 tahun, beliau ini sudah banyak ilmunya. Dan kata ibunya, kamu harus belajar ilmu yang banyak. Sebagaimana disampaikan Bu Ratna tadi. Belajarlah bahkan sampai ke negeri Cina. Pokoknya tidak terbatas belajar. Ketika beliau umur 13 tahun, Imam Asy-Syafi'i ini sudah tidak ada guru di tempat beliau. Beliau ini lahir di Palestina, di daerah Gaza. Pernah dengar Palestina ya? Beliau lahir di situ. Di situ sudah tidak ada guru yang merasa bisa mengajar. Ini sudah terlalu pintar. Ilmu kita sudah diambil semua. Sudah lebih pintar dari gurunya. Maka kata gurunya, kalau kamu masih ingin belajar, wahai Muhammad, pergi ke kota suci Makkah di sana. Di Makkah Madinah di sana. Ada guru mulia namanya Malik, Anas bin Malik. Malik, Imam Malik ya. Nah, baru disuruh pergi ke Imam Malik. Ternyata ketika mau berangkat, Imam Syafi'i ini, anak-anakku sekalian, anak yatim. Ibunya cuman ibu rumah tangga, ndak ada uang banyak. Tetapi bapaknya yang bernama Syekh Idris ini meninggalkan warisan berupa tanah. Kata ibunya, karena anaknya harus belajar, tanahnya harus dijual untuk bekal belajar. Adik-adik juga begitu, nanti orang tuanya berkorban agar adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Seperti ibunya Imam Asy-Syafi'i. Ibunya bernama Fatimah ya. Kemudian oleh Fatimah ini dijual. Apa tadi? Tanah bapaknya ditukar dengan emas sebagai bekal untuk dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i. Singkat cerita, uang itu terkumpul 400 dirham nak. 400 keping emas. Nah kemudian sama ibunya Imam Syafi'i ini dibuatin baju dua kayak model Ustadz ini mungkin. Dibuatin baju dua kayak jas, baru diberikan kantong di dalam. Nah kayak gini nih. Ada kantongnya di dalam. Dimasukkan uang-uang itu ke dalam bajunya, dijahit lagi. Nah kira-kira kalau ada orang mau nyuri bisa ndak? Tahu ndak orang kalau ada uang? Berangkatlah aman kata ibunya. Tapi sebelum berangkat, jauh perjalanan jauh nak. Hampir sebulan lebih ini perjalanan ikut rombongan. Dulu naik unta.
Apa kata ibunya? Ingat Muhammad, jangan pernah berbohong. Karena kejujuranmu itu akan menyelamatkanmu, akan menyelamatkan orang-orang di sekitarmu. Berangkatlah Imam Asy-Syafi'i dengan rombongan. Suatu malam sudah berapa di perjalanan, ternyata rombongan Imam Asy-Syafi'i kecil ini, Muhammad bin Idris kecil ini, anak-anak, dicegat oleh perompak. Serem itu. Dicegat oleh perompak, perampok. Dicegat oleh begal lah. Baru begal di Arab itu serem-serem. Nggak begal kayak di kita, begalnya bocil-bocil. Naik sepeda ontel. Nggak begitu. Di sana begalnya itu serem-serem. Tinggi besar, bawa parang semua, mukanya sobek-sobek penuh luka. Gimana kalau adik-adik seumuran segini ketemu begal? Begitu ya. Nah, Imam Syafi'i masih kecil seperti adik-adik, nggak punya tembak, nggak punya apa-apa. Ditangkaplah rombongan itu di tengah padang pasir ini, anak-anak. Nggak ada polisi, nggak ada tentara. Ditangkap semuanya, dikumpul oleh oleh perompak ini. Anak buahnya langsung diancam, dikeluarkan parang, langsung ditaruh di lehernya begini. Ayo, siapa yang mau bicara? Nah, kalau Ustadz sekarang begini mungkin ya, siapa yang masih ngomong langsung Ustadz hantam pakai parang. Gitu. Tapi waktu itu kan perompak, parang memang begini. Ayo, siapa yang bicara langsung dihajar nih. Langsung diam semua. Kemudian setelah itu, siapa yang punya harta, yang punya uang di kantongnya, keluarkan. Kalau sampai tidak dikeluarkan, dipanggal habis ini. Dikulitin kalian. Begitu, mau dipanggal. Sehingga ditaruh semua, dikumpul. Imam Syafi'i yang kecil ini, ternyata tidak kumpul uang. Kumpul apa? Kumpul bajunya, jaketnya dikumpul. Baru semua uang itu akhirnya diambil oleh perampok. Diambil, wah kita kaya, banyak uang. Nah tapi bajunya ditinggal, karena bajunya sudah jelek. Mungkin kayak punya Ustadz ini, sudah sering dipakai. Kain-kainnya juga tidak bagus. Ditinggal sama perampok itu. Ada baju ini, dilempar begitu, ditendang. Ambil, siapa yang punya baju ini? Sampah-sampah taruh di sini, kira-kira begitu. Nah, akhirnya, ayo, sudah habis, masih ada uang, habis ini diperiksa satu persatu. Yang punya uang, punya harta, taruh. Ada yang sembunyikan, tidak berani, ditaruh juga. Tapi anak kecil ini, jaketnya taruh lagi. Kata orangnya, tadi sudah dilempar, ambil. Apa tidak berguna ini? Pakaian anak kecil juga, ambil. Nah, tapi kata Imam Syafi'i, itu loh harta, katanya. Dibuang, itu loh uang. Wah, botek lagi. Gitu kira-kira ya. Nah, habis itu, terakhir, ayo, ini sudah terakhir. Kalian habis ini akan ditaruh, akan dilepas, tapi kami akan periksa secara berkala. Sebelum diperiksa, siapa yang punya uang, angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Tapi Imam Syafi'i angkat tangan kayak gitu tuh. Angkat tangan satu. Mana uangmu, katanya? Ini ada di dalam baju. Wah, botek lagi di dalam jaket. Tidak percaya itu ya. Tapi Imam Syafi'i ini ngotot. Enggak, saya punya uang. Banyak lagi 400 dirham, katanya. Banyak lagi 400 dirham uang saya. Apa kata perampok itu? Dia bukannya percaya, malah jengkel. Nanti keplak anak ini. Gitu ya. Kenapa? Karena dianggap ngolok. Ini ngolok ini, suka ngolok ini. Anak kecil ini ngolok ini. Masa mana punya anak kecil bajunya sobek-sobek, ada uangnya 400 keping emas. Tapi anak ini ngotot, betulan ada uangnya. Itu akhirnya sudah tidak percaya saya. Balik perampok ke dalam gua, ada bosnya di dalam. Bosnya pegang parang, duduk di atas kayak raja-raja itu, pegang parang. Mana hasilnya? Wah, ini bos. Dikasih. Baru kata bosnya, sudah dipastikan habis semua uang orang-orang itu. Habis bos, semuanya bersih. Tapi ada anak buahnya yang ngasih. Tapi ada anak kecil bos, katanya punya uang 400 dirham. Terus kenapa tidak diambil? Ya tidak mungkin lah bos, orang dia bajunya aja sobek-sobek, jadi kami tidak percaya. Kalian kalau ada orang ngasih uang malah tidak mau merampok, dikasih uang tidak mau itu. Goblok kalian gitu kata bosnya. Akhirnya ini kan perampok. Kalau Ustadz nggak boleh ya, karena perampok ya boleh lah, pasti begitu bahasanya kan. Nah, habis itu coba panggil anak kecil itu. Dipanggil si Imam Syafi'i,
kecil, Muhammad bin Idris ini dipanggil, ada bosnya duduk, semua anak buahnya ada semua. Anak kecil, katanya kamu punya uang. Iya. Berapa uangmu? 400 keping emas. Di mana uangmu? Ada di baju. Gitu ya. Mana bajumu? Sudah ada di sana. Diambil lagi. Diambil. Mana coba ndak kelihatan? Iya, tapi sama ibuku disembunyikan di dalam-dalam. Baru habis itu dijahit katanya. Habis itu dijahit. Betulkah? Betul. Coba keluarkan. Sudah, pinjam parangnya. Akhirnya awalnya ndak mau dikasih parang itu. Jangan-jangan dia superhero, nanti bisa gitu kira-kira begitu. Baru kata orangnya, kata bosnya, kasih aja, orang anak kecil kok. Gimana, sudah kasih aja. Dikasih uang, kemudian disobek sama Imam Syafi'i kecil bajunya. Dan jatuh itu, uang itu jatuhan. Kaget semua perampok, saling tatap ini. Ternyata banyak memang uangnya. Gitu ya. Kemudian bosnya ini penasaran ya. Anak kecil, orang kalau dirampok biasanya uang disembunyikan. Kamu uangnya sudah disembunyikan sama ibunya, kok malah dikasih tahu? Apa begitu? Baru anak itu bilang, iya, saya tidak berani berbohong, tuan perampok. Kenapa? Saya sudah berjanji kepada ibu saya, selama hidup saya tidak akan berbohong. Dan kalau saya tidak berbohong, kalau saya jujur, kata Imam Syafi'i, saya selamat, orang-orang di sekitar saya selamat. Masya Allah, subhanallah, anak-anakku, ternyata perampok itu tersentuh. Raja perampok itu langsung tersentuh. Dia langsung duduk, tersungkur, dan bersujud. Ya Allah, dia langsung menangis sejadi-jadinya ya. Anak buahnya belum tersentuh. Kenapa lagi bosku itu? Kayaknya sudah gila katanya. Tapi bos itu menangis meraung-meraung. Apa kata bos perampok ini? Ya Allah, anak kecil yang berjanji kepada ibunya untuk tidak bohong saja, tidak berani berbohong. Bagaimana kami yang berjanji kepadamu ya Allah, dulu di dalam rahim kami berjanji alastu birabbikum qalu bala. Dulu kita sudah diambil janji nak. Bukankah Allah ini Tuhanmu? Kita menjawab iya. Kamu ndak mau berbohong? Kita jawab iya. Ya Allah, saksikannya ya Allah, mulai saat ini saya tobat jadi perampok. Begitu nak kira-kira. Kemudian karena ketika begitu, semua anak buahnya juga dibuang parangnya. Dibuang parangnya, kalau bos saya tobat karena ini, saya juga harus lebih bertobat. Semua perampok itu nak, gara-gara Imam Syafi'i yang jujur, tidak mau mengkhianati janjinya kepada ibunya, dia mau jujur, dikorbankan. Bahkan harta satu-satu warisan dari bapaknya, apa? Imam Syafi'i selamat apa tidak? Bahkan bukan hanya beliau yang selamat, orang-orang di samping beliau juga jadi dikembalikan semua itu harta yang dirampok. Bukan hanya orang yang baik yang selamat, orang yang sebelumnya jadi perampok, gara-gara kita jujur, tersadar menjadi Maka adik-adik mau jujur atau tidak? Mau berbohong atau mau jujur? Kalau begitu coba nyanyiannya bagaimana tadi? Yang perempuan disanggut laki-laki. 1, 2, 3. Anak soleh tak pernah. Anak yang soleh selalu jujur. Itu anak-anak, ini kisah nyata yang ditulis di dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu masih kecil, sudah bisa menyelamatkan perampok, bisa menyelamatkan teman-teman perjalanannya, bisa menyelamatkan dirinya. Di dunia sudah selamat ini. Dengan apa? Dengan modal kejujuran. Maka wajar kata Rasulullah, jujurlah kalian. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kita ke dalam surga. Dan jangan kalian berbohong, karena kebohongan itu akan membawa kalian kepada keburukan itu membawa kalian kepada neraka. Khususnya anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini kan namanya kita pesantren kilat. Ramadan itu nak, apa yang diajarkan? Salah satunya kejujuran. Kan adik-adik ini nanti
lebih banyak tidak dilihat orang daripada dilihat orang. Kalau adik-adik jujur, tidak makan. Nanti pas wudhu, kalau yang tidak jujur, pura-pura kumur-kumur, ngambilnya 2 gini, yang keluar 1. Nah, karena dia tidak gitu. Maka Ramadan itu mengajarkan kita kepada kejujuran. Yang pertama. Yang kedua, Ramadan itu mengajarkan kita untuk tidak jahat kepada orang. Apa? Untuk tidak jahat kepada. Karena kalau kita lagi puasa, tidak mungkin kita ganggu teman, hilang pahalanya. Kalau kita puasa, tidak mungkin kita adu domba, hilang pahalanya. Tadi tentang kejujuran ya. Ustaz, sampai jam berapa Bu? Masih ada waktu kah? Masih ya? Kalau masih ada waktu, saya sekarang berbohong, akhirnya dia tidak selamat. Baik, itu mungkin Ustadz Hajir, Ibu yang dapat saya bagi ke adik-adik. Sudah setengah 10 ya. Kayaknya sudah 1 jam, hampir 1 jam kita. Adik-adik mau lanjut cerita? Nanti ibu gurunya sampai jam berapa Bu? Sekarang setengah 10 Bu. Boleh dikasih kuis Ustaz ini dan Oh ya Allah. untuk 4 orang aja. Untuk 4 orang. Sekarang kita kuis. Ini suka Ustaz ini. Sekarang kuisnya. Saya atau Ustaz Hajir yang ngasih kuis? Saya aja. Adik-adik, 2 akhwat. Akhwat itu namanya anak perempuan. Remaja perempuan namanya akhwat. Kalau remaja laki-laki namanya ikhwan. Untuk akhwat ada 2 ya. Pertanyaan dulu mungkin ya. Siapa nama kecil Imam Syafi'i dan nama bapaknya? Misalnya saya nih, nama saya Irwan Budiana, nama bapak saya Muhammad Tomin. Berarti Irwan bin Muhammad Tomin. Gitu ya. Namanya Imam Syafi'i siapa? Penting nih. Adik-adik di rumah itu kalau ditanya ibunya, Bu, sholatnya menggunakan madhab apa? Pasti bilang madhab Syafi'i. Nah sekarang siapa yang tahu nama kecilnya, nama lengkapnya Imam Syafi'i? Ya, Muhammad bin. Yang lain tidak boleh dibantu. Kalau dibantu, sebutkan nama, baru jawab. Jangan kasih tahu ya. Kalau belum nanti coba lagi. Oke. Namanya Muhammad. Tapi nama bapaknya namanya Muhammad bin. Benar enggak Ustaz? Kalau benar dapat ini. Ya, ambil sini. Masya Allah. Adik-adik, coba adik-adik, jangan dilihat nominalnya 5.000. Mungkin kalian bawa 20.000, tapi berkahnya insya Allah. Ya, sama-sama. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i tadi sudah ditolak oleh gurunya. Untuk ikhwan ya sekarang ya. Biar Tadi Imam Syafi'i sudah ditolak oleh guru-guru di tempatnya. Kemudian beliau disuruh pergi belajar. Kemana tempat belajarnya? Bu, yang mana Bu? Tahu? Ibu, yang ini. Ke Mekah. Belajar kepada siapa? Imam Malik. Siapa namanya nak? Rais. Ya. Sekarang akhwat lagi. Siapa yang mau mengulang cerita Ustadz? Tidak ada yang mau. Siapa yang mau mengulang cerita Ustadz? Ustadz kasih 50.000. Tapi satu kan ada 2 kisah tadi kan? Nah, ini hadiah Ramadan dari Ustadz khusus. THR 1 orang aja tapi
Kalau 2 bisa ndak kebagian yang di rumah. Kalau adik-adik ndak hafal sekarang, cerita nanti di rumah kepada orang tuanya, baru suruh hubungin Ustadz. Ustadz kasih 50.000. Cari di internet, cerita ke bapaknya, ke ibunya, tapi harus cerita. Ibunya nelpon. Misalnya begini, nanti ada nomor saya di Ustadz Hajir. Nah ini kuisnya, karena 50.000 lumayan kan? Adik-adik cari di internet, itu pastilah. Saya nggak tahu ya kalau kisah yang kedua ya, karena di kitab-kitab besar. Kalau cerita yang pertama, saya jamin banyak. Kisahnya Imam Syafi'i yang jujur, tapi harus diceritakan ke ibunya, ke bapaknya. Habis cerita ke ibu bapaknya, hubungin Ustadz Hajir. Ustadz, saya sudah cerita ke ibunya, mintakan nomor Ustadz Irwan. Habis itu, ibunya suruh WA nomor rekening. Saya kirim. Berlaku hanya untuk satu yang pertama. Satu yang, kalau semua Bu, bisa bahaya. Bisa bahaya. Oke, balik. Sekarang cerita kisahnya yang tadi. Imam Syafi'i, ini untuk akhwat lagi ya. Coba minta tolong Bu, yang paling cepat Bu. Minta tolong Bu, yang paling cepat Bu. Nah, Imam Asy-Syafi'i tadi itu anak yatim, kan? Bapaknya namanya Muhammad. Siapa nama ibunya? Bu, siapa namanya Bu? Siapa nama Muna? Karisa. Siapa nama ibunya Imam Syafi'i? Fatimah. Benar tidak? Ya. Terakhir untuk ikhwan lagi. Pertanyaannya yang susah apa yang mudah? Mudah. Ini aturannya. Kalau Ustadz sudah angkat tangan, atau Buddha, kalau Ustadz sudah berhenti bicara, angkat tangan. Kalau dia angkat tangan sebelum Ustadz berhenti bicara, dia tidak dihitung Bu. Kita lihat. Gitu ya. Imam Syafi'i ini belajarnya ke Mekah. Nama bapaknya Idris, nama ibunya Fatimah. Gurunya utamanya itu namanya Imam Malik di Mekah. Beliau ini masih keturunan Nabi aslinya. Dulu sih bapak-bapaknya dari Madinah, tapi dia hijrah ke salah satu kota di Palestina yang bernama kota yang mana Bu ya? Yang hitam. Sebut nama. Siapa nama Muna? Azam. Di mana Imam Syafi'i lahir? Palestina, Gaza. Di Palestina, di kota Gaza. Baik, benar ya. Baik adik-adik, insya Allah adik-adik dapat beberapa ilmu tuh. Nama lengkap Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Nama bapaknya tentu Idris. Nama ibunya Fatimah. Beliau lahir di kota, walaupun ada yang mengatakan beliau ini lahir di Asqalan ya, tapi kalau saya lebih condong ya, beliau lahir di kota Gaza. Beliau belajar di situ umur 13 tahun, pindah belajar ke kota ke Imam Malik. Beliau ini terkenal dengan sifat jujur. Bahkan sejak kecil sudah menyelamatkan orang dari sifat jujur. Adik-adik mau seperti Imam Syafi'i apa tidak? Adik-adik mau seperti menterinya raja tadi tidak? Nah, cukup sudah. Insya Allah pegang kisah ini anak-anakku sekalian. Insya Allah anak-anak akan selamat di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa Bu ya. Langsung berdoa gak Ustaz? Kita berdoa adik-adik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita, menjadikan kita anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiratan wa batinah wa tahsuruna biha min ibadikas solihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa guru-guru kami yang sudah berjuang mendidik kami. Ya Allah, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka memberikan kasih sayang yang banyak kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah mereka di dunia dan akhirat sebagaimana kami dididik oleh mereka untuk selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang jujur, yang dengan kejujuran-Mu itu kami bisa menjadi baik ya Allah, dan dengan kebaikan itu kami bisa masuk surga. Ya Allah, hindarkanlah sifat pendusta ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah berbohong dari lisan kami ya Allah, yang dengan bohong itu akan menjadikan kami orang yang buruk, dan keburukan itu akan memasukkan kami ke dalam neraka. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah solat kami, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, terimalah semua ibadah-ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Ya Allah, kami hadir di tempat ini untuk menuntut ilmu ya Allah. Maka berikanlah janji-Mu melalui Nabi Muhammad, siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Engkau akan mudahkan menuju surga. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang soleh, solehah ya Allah, yang berguna bagi orang tua, yang berguna bagi bangsa, yang bermanfaat untuk agama, dan jadikanlah kami orang yang selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia, selamatkanlah kami di akhirat. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, hindarkan malapetaka, hindarkan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian, mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dalam kebaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.